tegang banget sih. Otan gak bermaksud mengganggu tidur siang kamu kok. Kabur! Hati-hati paman. Nampaknya suasana hati sobat Otan ini sedang tidak baik. Otan gak sangka, ternyata saat menyerang kamu bisa berlari sangat cepat sob. Sampai paman kiper kewalahan. Waduh, sekarang ia malah menggigit sepatu paman. Sobat Otan ini menyerang sesuatu bukan tanpa alasan teman. Biasanya binturong menjadi agresif ketika wilayahnya diganggu. Selain itu, pejantan juga jadi lebih galak saat musim kawin tiba. Jadi, sedikit saja binturong terusik, jangan harap kalian bisa selamat dari kejarannya. Phew, syukurlah. Akhirnya sobat Otan ini melepaskan paman kiper. Ayo paman, segera keluar kandang sebelum ada serangan kedua. Kok sekarang malah Otannya ditinggalin sih? Tolong! Teman, binturong termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Tapi siang begini kamu udah aktif manjat-manjat pohon sob. Asal kalian tahu, sobat Otan ini sangat piawai memanjat loh. Bahkan keahliannya dalam memanjat gak ada lawannya. Di alam, binturong memanjat pohon untuk menghindari predator. Keahliannya memanjat pohon juga berguna untuk mencari makanan berupa burung dan buah. Lihat deh caranya berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Dilakukan tanpa tergesa-gesa. Cakep. Pasti deh di antara kalian sebelumnya ada yang mengira kalau sobat Otan ini adalah musang, kucing, atau bahkan beruang. Binturong memang sejenis musang, bahkan ia punya julukan musang besar. Sobat Otan ini habitatnya di hutan-hutan kawasan Asia Tenggara. Seperti yang berbulu hitam ini, ia berasal dari Sumatera. Kalau yang agak keabu-abuan ini berasal dari Pulau Jawa. Sepasang anak binturong Jawa ini lahir tanggal 12 Mei lalu di tempat konservasi ini. Karena lahir di masa pandemi COVID-19, keduanya diberi nama COVID dan Corona. Tapi mereka tidak berbahaya seperti virus COVID-19. Malah kelahiran mereka menjadi berita baik di masa pandemi COVID-19. Lucunya kalian sob. Otan bawa pulang satu untuk teman main, boleh ya paman? Teman, binturong termasuk hewan arboreal. Artinya, ia banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Memanjat, melompat, dan berjalan di atas pohon jadi kegiatannya sehari-hari. Nah, kalau biasanya di sini mereka melewati batang pohon yang besar, sekarang Otan mau tantang, apakah sobat Otan ini bisa melewati batang yang berukuran kecil? Kira-kira ia akan jatuh atau malah bisa melewatinya dengan mudah ya? Nggak pakai lama, sikat sob! Lihat teman, ia bisa dengan mudah melewatinya. Bahkan sampai bisa mondar-mandir ke sana kemari. Cakep. Cakarnya yang melengkung ditambah dengan kukunya yang tajam memudahkannya untuk mencengkeram batang pohon. Lalu ekornya gak cuma berperan sebagai penyeimbang saat berjalan. Ekor binturong disebut juga ekor prehensil atau dapat berpegangan pada batang pohon. Ekornya pun dianggap menyerupai kaki, sampai sobat Otan ini dijuluki sebagai hewan berkaki 5 loh. For your information nih, engkel kaki binturong dapat berputar hingga 180 derajat loh. Artinya, kaki binturong dapat diputar ke belakang. Itulah yang bikin sobat Otan ini lihai menuruni pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu. Duh,
Kalau Otan sih pasti sudah pusing 7 keliling, Sob. Walah, ternyata anak-anak binturong ini penasaran sama bunga, teman. Lucunya. Sama seperti anak kecil lainnya, anak binturong juga suka cari tahu hal-hal baru. Warna cerah bunga ini menarik perhatian mereka. Untuk mendeteksi sesuatu yang baru, anak binturong akan mengandalkan penciumannya. Secara alami, mereka akan belajar memilih yang bisa mereka makan atau tidak. Ternyata belajar bisa dilakukan di mana saja ya teman. Tidak hanya di sekolah, tapi di alam pun kita bisa belajar. Cakep. Teman, beberapa waktu lalu terjadi peristiwa di Tapanuli Utara. Munculnya hewan misterius yang menghisap darah ratusan ternak milik masyarakat. Dan setelah diselidiki, dugaan kuat pelakunya adalah binturong. Sebenarnya makanan kamu apa sih, Sob? Kita lakukan uji coba saja yuk. Kak Putri sudah menyiapkan buah-buahan dan juga daging segar. Kira-kira Sobat Otan ini bakal pilih yang mana ya? Covid. Dan ternyata pilihannya adalah daging. Yap, binturong termasuk dalam kategori mesokarnivora, yakni kelompok hewan yang 50% lebih makanannya berupa daging. Sisanya mereka makan buah-buahan dan sayuran. Lihat kan, setelah dagingnya habis, mereka langsung melahap buah. Jadi, rasanya sulit deh buat Otan percaya kalau kamu adalah hewan penghisap darah. Dan kalaupun memang benar kamu pelakunya, pasti ada alasan kamu melakukannya ya, Sob. Semoga saja peristiwa di Tapanuli Utara tidak terjadi lagi ya. Amin. Ada fakta unik seputar binturong nih. Sobat Otan ini punya kelenjar aroma di bagian bawah ekornya. Bau yang dihasilkan dari kelenjar tersebut mirip aroma popcorn mentega. Bau tersebut binturong gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk menarik lawan jenis. Pantas saja dari tadi Otan mencium aroma popcorn. Nggak taunya asalnya dari kamu, Sob.